Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiana dengan NIM A1C222065 dari ruang 003 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah, belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD dan Ibu Veritiona Pasaribu SPD MPD. Oke, baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan intelligence question atau IQ, spiritual question atau SQ, emotional question atau EQ, creativity question atau CQ, dan adversity question atau AQ. Untuk yang pertama yaitu IQ. Secara umum, kecerdasan intelektual atau intelligence question merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikirnya. Oke, di sini kita akan mengetahui pengertian IQ menurut para ahli. Nah, di sini ada 4 ahli. Yang pertama ada John W. Santrok yang mengemukakan bahwa intelligence adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada pengalaman hidup serta belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu menurut Super dan Sitis, menurutnya intelligence adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Yang menurut ahli ketiga, Heidentich, kecerdasan menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang dikenalnya atau dalam pemecahan masalah-masalah. Untuk yang keempat yaitu dari menurut Martin Pali, intelligence adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan intelektual atau intelligence question adalah kecerdasan dasar yang berhubungan dengan proses kognitif. Pembelajaran cenderung menggunakan kemampuan matematis, logis, dan bahasa. Pada umumnya hanya mengembangkan kemampuan kognitif. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa itu pengertian kecerdasan atau intelligence question, nah di sini kita akan mengetahui itu apa ciri-ciri dari kecerdasan. Yang pertama yaitu to judge well atau dapat menilai. Yang kedua to comprehend well, memahami secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu to reason well atau memberi alasan dengan baik. Oke, pengertian sudah, ciri-ciri sudah. Sekarang tinggal ke faktor yang mempengaruhi dari kecerdasan. Yang pertama itu ada genetik, yang kedua gizi, dan yang ketiga peranan seorang ibu. Yang pertama yaitu genetik. Menurut Dr. Bernard Devlin dari Fakultas Sel Telur, jadi jika kualitas sel telur dan sel sperma bagus, bisa diharapkan kualitas dari hasil pembuahannya juga bagus. Untuk yang kedua yaitu gizi. Dari beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa makanan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kecerdasan anak. Nah, di sini perkembangan kecerdasan anak juga berkaitan erat dengan pertumbuhan otak. Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak adalah gizi atau nutrisi yang didapatnya. Yang ketiga yaitu peranan seorang ibu. Seorang ibu memegang peran penting dalam pengasuhan anaknya. Pola pengasuhan juga mempengaruhi IQ seorang anak. Nah, pola pengasuhan seorang ibu juga berbeda-beda.
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukungnya, antara lain latar belakang pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu pengukuran atau klasifikasi IQ. Untuk IQ tertinggi yaitu very superior dari 130 sampai dengan tak hingga. Yang kedua ada superior dari angka 120 sampai 129. Yang ketiga ada bright normal dari IQ 110 sampai dengan 119. Yang keempat ada average dari IQ 90 sampai dengan 109. Untuk yang kelima yaitu ada IQ dual normal dari 80 sampai dengan 89. Yang keenam ada borderline dari angka 70 sampai dengan 79. Dan yang terakhir ada mental defective dari IQ 69 sampai dengan ke bawahnya. Nah, kita udah sampai nih ke materi yang kedua, yaitu spiritual question. Spiritual question adalah inti dari pusat diri sendiri, atau spiritual question juga disebut dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, menyemangati, dan mengikat diri seorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Dan juga spiritual question cenderung diperlukan bagi setiap hamba Tuhan untuk dapat berhubungan dengan Tuhannya. Ada ciri-ciri orang yang memiliki skill tinggi atau baik. Yang pertama yaitu memiliki prinsip dan visi yang kuat. Prinsip merupakan pedoman dari berperilaku yang berupa nilai-nilai yang permanen dan mendasar. Ada beberapa prinsip utama bagi orang yang tinggi spiritualnya. Yang pertama ada prinsip kebenaran. Suatu yang paling nyata dalam kehidupan ini adalah kebenaran. Sesuatu yang tidak benar, tunggulah saatnya nanti pasti akan sirna. Yang kedua yaitu ada prinsip keadilan. Keadilan merupakan memberikan sesuatu sesuai dengan hak yang seharusnya diterima, tidak mengabaikan, tidak mengurang-urangi. Untuk yang ketiga yaitu prinsip kebaikan. Kebaikan adalah memberikan sesuatu lebih dari hak yang seharusnya. Nah, setelah prinsip kita mengetahui, kita harus mempunyai visi. Visi adalah cara pandang bagaimana memandang sesuatu dengan visi yang benar. Dengan visi juga kita bisa melihat bagaimana sesuatu dengan apa adanya, jernih dari sumber cahaya kebenaran. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Artinya, semua yang terjadi di alam raya ini ada maknanya. Semua kejadian pada diri kita dan lingkungan ada hikmahnya. Semua diciptakan ada juga tujuannya. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu mampu bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Sejarah telah membuktikan semua orang besar atau orang sukses telah melewati lika-liku dan ujian yang besar juga. Untuk materi yang ketiga, kita udah sampai nih ke materi yang ketiga, yaitu emotional question atau EQ. EQ merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, memahami, dan mengendalikan perasaan terhadap suatu informasi tertentu. Oke, kita langsung ke pengertian EQ menurut para ahli. Yang pertama ada dari Daniel Goldman. Kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu menurut Peter Salovey dan John Mayer, kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Yang ketiga ada dari Siegel,
bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan adaptasi sosial. Untuk yang keempat ada dari Cooper dan Sawaf, kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan, ketajaman, emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh. Oke, selanjutnya yaitu aspek-aspek EQ. Yang pertama ada kemampuan mengenal diri atau kesadaran diri, yang kedua kemampuan mengelola emosi atau penguasaan diri, yang ketiga ada kemampuan memotivasi diri, yang keempat kemampuan mengendalikan emosi orang lain, dan yang kelima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain atau empati. Oke, materi yang keempat yaitu Creativity Question atau CQ. Kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta dan berkreasi. Manusia yang menjadi lebih kreatif, dia akan menjadi lebih terbuka pikirannya terhadap imajinasinya, gagasannya sendiri maupun orang lain. Adapun manusia berkreasi itu karena adanya kebutuhan dasar seperti keamanan, cinta, dan penghargaan. Jadi, secara singkat, CQ merupakan suatu kemampuan untuk mencipta atau mengkreasi. Nah, ini ada pengertian Creativity Question menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, Creativity Question adalah potensi seseorang untuk memunculkan suatu penemuan-penemuan yang baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan semua bidang dalam usaha lainnya. Yang kedua, menurut Solihin, kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan suatu yang penemu-penemu baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang usaha lainnya. Yang ketiga, menurut Rogers, mendefinisikan kreativitas sebagai proses munculnya hasil-hasil baru ke dalam tindakan. Oke, kita lanjut lagi ya ke ciri kreativitas. Yang pertama yaitu ada kelancaran atau kemampuan memproduksi banyak ide, keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinil sebagai hasil pemikiran sendiri, penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci, dan yang terakhir yaitu perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lalu. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur kreativitas. Yang pertama ada kepasihan, yaitu kemampuan menghasilkan sejumlah gagasan atau ide pemecahan masalah dengan lancar. Yang kedua yaitu ada keluasan atau kemampuan untuk menemukan gagasan yang berbeda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Penentuan kriteria kreativitas menyangkut 3 dimensi. Yang pertama, proses kreatif. Sebagai kriteria kreativitas, maka segala pokok yang dihasilkan dari proses kreatif dianggap sebagai produk kreatif dan orangnya disebut sebagai orang kreatif. Yang kedua yaitu dimensi person. Sebagai kriteria kreativitas identik dengan kepribadian kreatif. Kepribadian kreatif meliputi kognitif dan kognitif, seperti minat, sikap, dan kualitas temperamental. Yang ketiga yaitu produk kreatif, yaitu menunjukkan kepada hasil perbuatan, kinerja, atau karya seseorang dalam bentuk barang atau gagasan. Nah, kita udah masuk nih ke materi yang terakhir, yaitu adversity question. Adversity question adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Lanjut ke aspek-aspek adversity question. Yang pertama ada kontrol atau kendali, adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengelola sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan di masa mendatang. Yang kedua ada origin atau asal-usul dan ownership atau pengakuan. Poin ini merupakan pembukaan dari poin ownership.
Ownership mengungkap sejauh mana seseorang mengakui akibat-akibat kesulitan dan kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan tersebut. Yang ketiga yaitu reach atau jangkauan. Sejauh mana kesulitan ini akan merambah kehidupan seseorang menunjukkan bagaimana suatu masalah mengganggu aktivitas lainnya, sekalipun tidak berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Yang keempat ada endurance atau daya tahan. Endurance adalah aspek ketahanan individu, sejauh mana kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan masalah. Nah, ada nih rentang adversity question atau rentang IQ. Yang pertama ada adversity question rendah 0 sampai 50. IQ tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti. Tingkatan IQ paling rendah yakni orang-orang yang langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup. Orang yang tidak berikhtiar dan hanya berkeluh kesah menghadapi penderitaan, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adversity question sedang. Dari 95 sampai 134 atau disebut juga dengan IQ tingkat campers atau orang yang berkemah. Campers adalah IQ tingkat bawah. Awalnya orang ini giat mendaki atau berusaha menghadapi kesulitan hidup. Di tengah perjalanan mudah merasa cukup dan mengakhiri pendakian yang usahanya. Contoh, orang yang sudah merasa cukup dengan menjadi sarjana, merasa sukses bila menjadi menteri atau memiliki jabatan lainnya. Yang ketiga yaitu adversity question tinggi dari angka 166 sampai 200. Nah, di sini IQ tingkat climbers atau orang yang mendaki. Climbers atau pendaki sejati, yaitu orang yang seumur hidup mendaki mencari hakikat kehidupan menuju kemuliaan manusia, dunia, dan akhirat. Oke, berakhir materi kita pada video ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.